Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak, pada hari ini Bapak kenalkan kembali nama Bapak Pak Nurdin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang materi zakat untuk kelas 6. Sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembagian zakat yang kedua yang berjudul zakat fitrah. Nah, sebelumnya anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak berharap kepada anak-anak semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam penyakit yang ada seperti sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, dan seandainya keluar rumah gunakanlah masker dan jauhi kerumunan. Dan mudah-mudahan dengan kita mematuhi segala protokol kesehatan, kita akan terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang ada seperti sekarang ini. Dan juga diharapkan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada berbagai macam musibah. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita untuk memasuki pembelajaran baru, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang anak-anak, Bapak mengharapkan supaya bisa memperhatikan dan menyimak pembelajaran kita pada hari ini, khususnya bagi kelas 6. Yang mana judul kita pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dengan mempelajari tentang zakat. Nah, sekarang anak-anak, kita lihat kembali di sini kita sudah sama-sama mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu nanti diharapkan kepada anak-anak semua dapat menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah lah. Yang kemudian dapat menjelaskan juga ketentuan zakat fitrah. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang keempat, yaitu dapat nanti menjabarkan apa sih manfaat dari zakat fitrah tersebut. Nah, ini adalah suatu harapan yang Bapak harapkan kepada anak-anak semua sebagai generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan jadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kita sama-sama melihat ya anak-anak semuanya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang zakat secara umum. Nah, zakat itu kemarin menurut bahasa adalah bisa berarti suci, subur, berkah, berberkat, dan lain-lain. Sekarang kita pada hari ini akan mempelajari kembali tentang zakat pembagiannya yang kedua, yaitu zakat fitrah. Nah, sekarang anak-anak bisa diperhatikan di sini. Tentang pengertian zakat fitrah itu yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang mampu dan masih hidup di bulan Ramadan. Nah, itu pengertian zakat fitrah. Coba kita ulang. Pengertian zakat fitrah itu yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua umat Islam yang mampu dan masih hidup di bulan Ramadan tersebut.
Nah, itu pengertian zakat fitrah. Anak-anak, coba kita mengingat kembali ya. Biasanya zakat fitrah itu adalah kita keluarkan atau kita laksanakan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sesuai dengan pengertiannya ini adalah, coba kita ingat kembali, apa sih pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang mampu dan masih hidup di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan anak bisa paham dan mengerti, ingat pengertian zakat fitrah itu. Nah, sekarang fitrah itu berarti juga suci. Nah, oleh karena itu mari nanti kalau saatnya kita waktu untuk melaksanakan zakat fitrah, kita belajar kembali, memperhatikan kembali sehingga bisa kita melakukan sendiri tentang zakat fitrah tersebut. Nah, anak-anak semua, kita bisa memperhatikan kembali apa sih hukum zakat fitrah itu. Nah, hukum zakat fitrah ya itu adalah wajib atau fardu ain bagi setiap umat Islam yang mampu. Anak-anak, coba kita perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, anak-anak bisa lihat di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum man khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 110 ini adalah sebagian dari pada dasar hukum mengeluarkan zakat, yaitu berbaringan selalu dengan namanya sholat. Jadi zakat itu hukumnya fardu ain atau wajib, sama dengan sholat. Apa sih namanya fardu ain? Fardu ain itu artinya diwajibkan kepada semua umat Islam secara perorangan. Jadi tidak bisa diwakilkan. Itu namanya wajib fardu ain di sini. Sekarang oleh karena itu mari kita menyadari anak-anak bahwa kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita laksanakan. Seperti berdasarkan surah ini adalah kewajiban yang pertama adalah sholat. Dan yang kedua adalah kita membayar zakat fitrah. Nah, kemudian anak-anak bisa diperhatikan kembali ya. Sekarang apa sih syarat-syarat zakat fitrah itu? Nah, sekarang bisa kita lihat anak-anak, syarat wajib zakat fitrah itu yang pertamanya orangnya Islam atau semua orang Muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, orang itu masih ada atau masih hidup di saat terbenamnya matahari akhir di bulan Ramadan. Begitu juga ya, bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam juga wajib bayar fitrah ya. Tetapi bagaimana pendapat anak-anak bapak, kalau bayi bisa nggak bayar fitrah? Bisa, tetapi yang membayarkan adalah orang tuanya. Itu yang membayarkan zakat fitrah. Seperti anak-anak ini kan dari dulu dari kelas 1 SD hingga sekarang kelas 6. Mungkin yang membayarkan adalah orang tua. Oleh karena itu anak-anak sekarang nanti saatnya kita bulan Ramadan, saatnya bayar fitrah. Coba kita memberanikan diri bayar fitrah sendiri. Nah, bayar fitrah sendiri karena kita sudah belajar bagaimana zakat fitrah itu. Nah, yang ketiga
mempunyai harta lebih daripada keperluan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya di hari raya. Nah itu ya yang sehingga wajibnya orang tadi membayar fitrah. Ingat berapa tadi yang wajib bayar fitrah? Pertamanya orangnya Islam. Yang kedua orangnya itu ada masih hidup di bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, sebelum kita berbuka puasa, orangnya masih ada, berarti orang itu wajib bayar fitrah. Atau juga bayi lahir sebelum matahari terbenam juga wajib dibayarkan fitrah. Yang ketiga tadi apa itu? Yang ketiga, orangnya masih memiliki kelebihan untuk makanan pokok di hari rayanya, maka dia wajib bayar fitrah. Nah, seandainya ada salah satu yang ketiga tadi tidak memiliki untuk makan ya di hari rayanya, dia tidak diwajibkan bayar fitrah karena cuma syarat wajibnya dua aja, Islam dan orang itu hidup tapi tidak mampu, maka tidak wajib bayar fitrah karena enggak wajib. Nanti dia akan mendapatkan hasil daripada fitrah, baru dia punya makanan pokok, punya kelebihan, maka dia akan bayar fitrah. Nah anak-anak, bisa kita pahami ya, tadi ada 3 macam yang diwajibkan bayar fitrah. Pertama orangnya Islam, kedua orangnya ada atau masih hidup di bulan Ramadan, ketiga punya kemampuan atau kelebihan ya bahan makanan pokok tadi. Nah bagi mereka ya, bagi kita semua wajib bayar fitrah. Kemudian berikutnya kita sama lihat, kapan sih waktunya bayar fitrah? Nah lihat di layar kaca. Bayar fitrah itu kapan? Itu ada beberapa waktu ya untuk pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan ya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan itu boleh bayar fitrah ya. Kemudian yang kedua waktunya, waktu yang wajib bayar fitrah yaitu dari terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan ya, itu wajib bayar fitrah. Kemudian yang ketiga anak-anak, di sana kita lihat ya, waktu yang lebih baik atau sunnah ya, yaitu setelah sholat sebelum pergi sholat id ya, setelah sholat subuh sebelum pergi ke masjid itu sunnah dilakukan bayar fitrah. Nah kemudian yang keempat anak-anak sekalian, ada lagi ya waktunya makruh bayar fitrah. Kapan? Yaitu membayar sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari, berarti bayar fitrah setelah sholat Idul Fitri berarti dimakruhkan. Arti makruh itu artinya tidak akan berlaku hukum ya, tidak berpahala ya, itu namanya makruh. Kemudian berikutnya ya anak-anak, yang kelima, waktunya haram bayar fitrah. Kapan di waktu haram bayar fitrah? Di sana dijelaskan bahwa haram membayar fitrah ya dikerjakan setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah itu berarti haram bayar zakat fitrah karena sudah berlalu sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri pertama. Nah selanjutnya batu haram. Mungkin ada pengecualian nanti gitu ya. Kenapa diharamkan? Nah, kalau dengan sengaja, kalau tidak tahu bahwa itu hari raya Idul Fitri, maka oleh karena itu boleh, mungkin Allah akan memaafkan. Nah oleh karena itu anak-anak tetap menyaksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu anak-anak kita berhenti sejenak karena ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh TV Tabalong. Selamat beristirahat.
Ya, anak-anak masih bersama Bapak, yaitu masih dalam pembelajaran tentang zakat. Tadi kita anak-anak sama-sama mengetahui waktu pembayaran zakat fitrah itu. Nah, sekarang anak-anak bisa kita lihat sekarang adalah rukun zakat fitrah. Nah, di sana rukun zakat itu juga ada 4. Kalau syarat zakat ada 3 tadi. Nah, sekarang kita perhatikan anak-anak ya. Rukun zakat fitrah itu ada 4 di sini. Yang pertama kita lihat ya anak-anak di layar bahwa yang pertama itu adalah niat, ya, niat mengeluarkan zakat. Niat itu di mana anak-anak? Niat itu di dalam hati bahwa kita untuk mengeluarkan zakat. Yang kemudian rukunnya itu adalah muzaki. Muzaki siapa itu? Yaitu kita yang akan mengeluarkan zakat, itu namanya muzaki. Kemudian yang ketiga mustahik. Siapa mustahik? Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat, itu namanya mustahik. Yang keempat, nah, yang makanan pokok yang dizakatkan ya sebagai pembayaran zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Sekarang makanan pokok kita apa? Nah, itulah yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah. Nah, sekarang si muzaki tadi, ya, nah, dia punya niat untuk melakukan zakat fitrah. Di sini kita lihat anak-anak sama-sama ya. Ini karena anak-anak masih sendirian, perlu dipelajari dan dihafal ini lafaz niat ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Coba kita lihat anak-anak di layar kaca ya. Di sini Bapak bacakan ya. Niat, lafaz niatnya, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi faradhalillahi ta'ala. Itu namanya lafaz niat. Dan artinya itu adalah niat di dalam hati. Dalam hati kita setelah kita mengucapkan itu, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah lafaz niat untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau begitu mungkin ada dengan orang lain ya, dengan orang lain. Kalau nanti ini seorang ayah, dia punya istri, juga ada lafaz niatnya tersendiri. Nah, coba kita lihat di layar. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zaujati faradhalillahi ta'ala. Nah, itu lafaz niat dalam hati si suami untuk istrinya. Aku mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala. Itu untuk si ayah dan untuk ibu ya, untuk istrinya ya. Nah, kemudian mungkin nanti ya ada juga ya zakat fitrah itu kalau si ayah memitrahi anaknya. Coba kita lihat ada di sana, bisa kita lihat di layar ya anak-anak. Nah, Bapak bacakan contoh lafaz niatnya. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi ya, faradhalillahi ta'ala. Jadi an waladi tadi, nah, itu sebutkan nama anak kita, nama anak. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku. Nah, sebut namanya siapa? Nah, fardu karena Allah Ta'ala. Itu apabila seorang ayah. Kemudian yang keempat juga dicontohkan zakat fitrah untuk anak perempuan. Ada lafaz niatnya. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an ibni faradhalillahi ta'ala. Lah, dari an ibni itu si ayah tadi mengingat nama anaknya. Lah, dalam arti ya, artinya dalam hati aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak putriku. Nah, disebut di sana fardu karena Allah Ta'ala ya. Kemudian ada rukun zakat yang kedua tadi, yaitu adanya orang yang mengeluarkan zakat. Siapa? Yaitu orang Islam, orang muslim yang mampu, yang masih hidup ya, itu namanya muzaki. Nah, sekarang kemudian kita lihat sama-sama
di sana ada rukun zakat yang ketiga. Nah, yang ketiga siapa dia? Itu adanya orang yang menerima zakat dinamakan dengan mustahik. Ini ya dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, sama-sama kita lihat siapa dinamakan mustahik itu. Di dalam surah At-Taubah ayat 60. Coba kita lihat di layar kaca. Nah, coba Pak akan bacakan surah At-Taubahnya, yaitu innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatam minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, anak-anak, berdasarkan dari Quran surah At-Taubah ayat 60 ini, kita simpulkan bahwa ya, yang mustahik itu ada 8. Nah, yang pertama siapa tadi? Fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf, ya. Yang kelima budak atau hamba sahya. Yang kelima gharib. Yang ketujuh fisabilillah. Yang kedelapan ibnu sabil. Itu sudah jelas dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Dari 8 golongan itu yang dinamakan mustahik. Orang itulah yang wajib menerima zakat fitrah. Sekarang tahu enggak anak-anak, yang namanya fakir itu bagaimana, yang namanya miskin itu bagaimana, ya? Tentu ada beda antara fakir dan miskin. Sekarang coba perhatikan ya. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki usaha dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Nah, oleh mereka dinamakan dengan fakir. Ya, fakir. Kemudian ada yang namanya miskin. Nah, miskin itu siapa? Miskin itu adalah orang yang memiliki usaha dan memiliki penghasilan tapi tidak memenuhi keperluan pokok sehari-hari, sehingga dia dikatakan orang miskin. Nah, kemudian yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Itu amil. Siapa itu amil? Amil adalah ya panitia zakat, ya, yang dibentuk di dalam lingkungan masyarakat atau di masjid atau di musola. Nah, itu dinamakan amil. Mereka juga berhak menerima zakat. Nah, ada berapa orang amil? Ada beberapa orang, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggotanya. Nah, si amil tadi berhak mengumpulkan zakat dan wajib membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian ada yang namanya mu'allaf. Mu'allaf itu siapa sih? Orang mu'allaf itu artinya ya orang yang baru masuk Islam, ya, yang hatinya belum begitu kuat dengan keislamannya, maka mereka juga berhak menerima zakat fitrah. Lah, itu ya anak-anak semuanya. Kemudian ada budak atau hamba sahya. Kebetulan di tempat kita di Indonesia tidak ada budak, tidak ada hamba sahya. Budak itu artinya orang yang diperjualbelikan untuk berusaha, untuk majikannya hasilnya. Nah, itu namanya budak. Jadi di tempat kita tidak ada budak. Kemudian ada yang namanya gharim. Gharim itu siapa? Yaitu orang yang berhutang untuk keperluan kehidupan sehari-harinya, bercita-cita untuk bayar tapi tidak bisa bayar. Nah, oleh karena itu si amil ya wajib memberikan hasil zakat kepada si gharim tadi. Kemudian yang ketujuh ada namanya fisabilillah.
Fisabilillah itu siapa sih? Orang yang berjuang menegakkan agama Allah, ya, melawan musuh-musuh Allah, itu namanya fisabilillah. Nah, kemudian ada yang dikatakan yang kedelapan tadi, Ibnu Sabil. Ya, siapa sih Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang melakukan perjalanan untuk perjalanan yang baik, ya, menuntut ilmu, tetapi kehabisan, ya, mudah kehabisan barang sehingga nggak bisa makan dan sebagainya, serba kekurangan. Nah, itu dia namakan Ibnu Sabil. Maka beliau atau kita itu yang dinamakan Musabil berhak menerima zakat fitrah lah. Anak-anak sekalian, mari kita istirahat sejenak, ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan pembelajaran, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih anak-anak, masih tetap bersama Bapak. Mari kita lanjutkan materi kita tentang zakat. Baru saja kita telah mengetahui siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Nah, tadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang dinamakan mustahik. Sekarang oleh si penerima zakat, sekarang ada doa. Nih, anak-anak kita lihat di sini, yang menerima zakat itu hendaklah mendoakan kepada orang yang memberi zakat. Nah, di sini anak-anak bisa kita lihat di layar kaca. Di sana ada doa seorang yang menerima zakat, yaitu yang Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima autaita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Yang artinya, nah, kita lihat artinya apa sih? Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, ini adalah doa yang disampaikan oleh orang yang menerima zakat, tentunya untuk yang berzakat. Anak-anak sekalian, kita lihat rukun yang berikutnya, yaitu rukun yang keempat. Apa sih yang keempat? Ya, makanan pokok yang dizakatkan. Nah, untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan dari hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki muslim atau perempuan sebanyak 1 sa'. Ya, 1 sa' itu berapa? 3,1 liter dari kurma atau gandum. Kenapa kurma gandum? Karena di Arab makanannya kurma dan gandum. Sekarang kita di Indonesia, khusus di Tabalong, makanannya adalah nasi yang berasal dari beras. Nah, oleh karena itu kita keluarkan adalah beras sebagai bayar zakat fitrah itu. Nah, sekarang lihat sini, beras sama, ya, ukurannya 3,1 liter atau 2 kilogram beras, ya, itu yang kita keluarkan, ya, pada akhir Ramadan, atau boleh juga tadi dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, itu boleh bayar fitrah. Nah, sekarang, ya, selain beras apa? Boleh jagung, boleh gandum, ya, korma tadi, sagu. Nah, berarti apa sih itu? Artinya yang kita keluarkan adalah makanan pokok kita. Pilih yang terbaik, itu yang dijadikan zakat fitrah lah. Jadi anak-anak supaya bisa memilih, ya, makanan pokok kita tentunya yang terbaik. Sekarang bolehkah dengan uang? Berdasarkan kebiasaan kita, boleh digantikan dengan uang sesuai dengan harga bahan makanan pokok kita, ya.
itu boleh diganti dengan uang. Berapa jumlahnya? Lihat jumlahnya. Nanti akan ada informasi untuk pembayaran zakat setiap bulan Ramadan, selalu ada informasi dari Kementerian Agama berapa jumlah yang harus dibayarkan per jiwa. Nah, oleh karena itu ya anak-anak, supaya bisa memperhatikannya ya, tahu takarannya, tahu timbangannya, berapa yang harus kita bayarkan sebagai zakat fitrah itu ya. Nah, sekarang anak-anak, mungkin kita gitu ingin mengetahui manfaat apa sih yang kita dapatkan dari berzakat fitrah. Di sana kita lihat ya, manfaat zakat fitrah itu ya berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Di sana kita lihat jelas di dalam artinya itu bahwa dengan berzakat itu dapat membersihkan dan mensucikan ya jiwa kita. Ini berdasarkan surah At-Taubah ini ya. Coba kita lihat artinya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, berarti gitulah, sangat banyak manfaatnya bagi diri kita dan bagi orang yang mendapatkan zakat itu ya. Untuk kita apa sih? Untuk kita tadi yang pertama berdasarkan surah Taubah itu ya, dapat membersihkan dan mensucikan ya jiwa kita, perilaku kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga Allah bersihkan karena zakat. Nah, sekarang yang menerima zakat diharapkan berdoa itu tadi ya. Sehingga dengan doa itu dapat Allah kabulkan, sehingga apa yang orang doakan kepada kita akan kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya, manfaat zakat fitrah yang kedua. Ya, yang kedua, coba kita lihat di sana, dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan pada hari raya. Siapa sih fakir miskin tadi? Sudah kita tahu ya. Fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pada hari raya dapat keringanan karena hasil zakat yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dia punya rezeki yang banyak, sehingga nanti kita ketemu akan bulan Ramadan dan kita keluarkan zakat fitrah, sehingga dapat membantu dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Yang ketiga, yang ketiga apa sih? Coba kita lihat di layar kaca, yaitu dapat menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, bagi yang mengeluarkan zakat fitrah atau si mujaki dengan zakat itu ya, sebagai penyempurna amalan-amalan di bulan Ramadan. Apa sih yang diamalkan bulan Ramadan? Yang wajib itu adalah puasa bulan Ramadan, sholat 5 waktu, ditambah puasa-puasa, ditambah amalan-amalan lain yaitu ibadah malam dalam bulan Ramadan. Disempurnakan dengan membayar zakat, berarti Ramadannya sempurna ya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih dan penyayang. Berarti kita dengan berzakat dapat melaksanakan mengikuti perintah Allah ya, pengasih penyayang. Nah, yang kelima ya, yang kelima itu tertulis 4 ya. Sebagian ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur telah hidup, telah mampu, dan oleh karena itu kita wajib bayar zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya, kita bisa lihat kembali. Kita simpulkan saja daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kesimpulannya, zakat fitrah itu wajib bagi semua orang Islam yang mampu. Ya. Kemudian yang kedua, zakat fitrah juga boleh dilaksanakan sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, zakat fitrah dapat membersihkan jiwa kita. Mungkin itu kesimpulannya. Sekarang dari kesimpulan ini tak lupa Bapak akan berikan tugas
kepada anak-anak Bapak semuanya, khususnya kelas 6. Yang tugas yang pertama yaitu sebutkan pengertian zakat fitrah. Nah, masih ingat kan pengertian zakat fitrah? Kemudian yang kedua, kepada siapa diwajibkan melaksanakan zakat fitrah? Ya, yang ketiga, berapa kilogram jumlah beras yang wajib dibayarkan apabila ada dalam suatu rumah itu ada 4 orang. Nah, jadi berapa kilogram? Kemudian yang keempat, apa sih hikmah yang diberikan Allah kepada orang yang telah menunaikan zakat fitrah? Nah, dari tugas ini Bapak mengharapkan dijawab dengan betul. Kalau belum paham, belum ngerti, bisa ditanyakan dengan orang tua dan bisa tanyakan dengan guru agamanya masing-masing. Kemudian tugas ini diserahkan sebagai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Serahkan kepada guru agamanya masing-masing di sekolah. Nah, mungkin hanya ini pertemuan ini yang bisa Bapak sampaikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca doa penutup. Ya, sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan hilaf Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.